Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sekda yang saya hormati dan hadirin semua. Pada saat ini kami ingin menyampaikan data terakhir yang kami input mengenai kasus atau pandemi COVID-19 di Kabupaten Kepulauan Sula. Yang pertama kami ingin sampaikan bahwa untuk OTG saat ini berdasarkan input itu ada 47 orang dari yang sebelumnya 169. Maaf. Jadi yang keluar dari 169 sekitar 122 hingga sekarang 47. Sedangkan ODP itu sisa 3 yang awalnya adalah 12. Dan perkembangan terbaru sejak tanggal 5 itu kami sudah menetapkan 1 PDP. Nah, sekarang dalam perawatan, kemudian dalam pantauan terakhir itu keluhan pasien, jadi masuk dengan keluhan panas, batuk, tapi tidak ada sesak napas. Dan sekarang keluhannya panasnya sudah berkurang. Nah, itu yang kami dapat informasi atau laporan dari tempat perawatannya. Barangkali itu yang kami sampaikan untuk data terakhir mengenai COVID-19 di Kabupaten Kepulauan Sula. Terima kasih. Langsung saja Pak. Ya Pak, untuk satu ODP itu kira-kira ada di kecamatan mana, di desa mana, terus ya PDP tadi, terus dia perjalanannya dari mana ke mana sampai ke Sula sini? Ya, terima kasih. PDP itu sekarang berada di Mangoli Barat, Utara, Mangoli Utara, Surabaya. Pasien ini riwayat perjalanannya dari Bau-Bau, Bobong, apalagi saya. Itu kurang lebih 11 hari yang lalu, itu dari hari ini. Tapi keluhannya itu dia muncul 2 hari lalu, ya, berarti 9 hari. 9 hari dari riwayat perjalanannya itu, kemudian dia muncul keluhan panas dan batuk. Dan jadi tanggal 5. Nah, tanggal 5 itu jam 7 kita dapat informasi dan itu kita langsung intervensi. Tim langsung turun melakukan investigasi dan sekaligus kita mensuplai obat-obatan dan perawatan selanjutnya. Dan pada pasien ini pada saat tanggal 5 itu juga waktu tim turun sekalian kita melakukan tes, ya, rapid test, dan hasilnya negatif. Dan kami menyatakan pasien ini itu memang PDP ringan, ya, karena keluhannya sesak napas. Ya. Nah, pasien ini rapid test negatif, itu bukan berarti tidak terpapar virus corona, tapi untuk itu maka nanti akan dilakukan pemeriksaan rapid test selanjutnya setelah 1 minggu pemeriksaan pertama. Itu yang akan kami lakukan. Demikian penjelasannya. Iya Pak, rapid test yang dilakukan itu dikirim ke Jakarta atau ke? Nah, itu rapid test itu pemeriksaan cepat namanya. Oh. Nah, jadi itu masih dalam bentuk speed begitu, ya. Jadi pemeriksaan langsung. Nanti kalau pemeriksaan itu lebih detail lagi, itu memang harus pemeriksaan dari Jakarta.
Jadi hasilnya masih negatif. Negatif. Dan alhamdulillah tadi ada hasil pemantauan keluhan panas dari pasien itu sudah berkurang. Sampai hari ini masih dirawat di rumah sakit. Ya. Sudah berapa hari dia di rumah sakit kira-kira? Dari tanggal 5 maksudnya dia keluhannya ini. Jadi selama Satgas di Kepulauan Sula dibentuk, baru 1 orang yang dilakukan rapid test atau sudah beberapa orang yang dilakukan? Iya, baru satu. Satu lagi Pak, bagaimana SOP Satgas awasi ODP dan OTG? Terus anak mantan anggota DPR yang berarti ini yang masuk ke DPR ya, anak mantan anggota DPR yang di Pala itu ya Pak? Kalau itu hubungan keluarga kita belum tulis ke sana. Kita hanya mendapat informasi tentang kondisi pasien saja. Nah, nanti investigasi lagi di gugus tugas di sana. Tapi SOP untuk Satgas sendiri sampai hari ini gimana? Untuk pengawasan terhadap ODP dan OTG? Ya, saya kira ini tetap berjalan. Kami juga tim surveillance itu sangat aktif untuk tetap memantau. Nah, dan hasilnya itu yang tadi dari OTG 169 sekarang tinggal 47, ODP 12 sekarang tinggal 3. Jadi tetap dalam pemantauan tim pengawasannya. Dari 169 ya Pak? Cukup Bang. Untuk sejauh ini perkembangan salah satu pasien yang nanti ditangani dari pihak dokter seperti apa? Yang tadi salah satu pasien yang saat ini yang diperiksa, perkembangannya sampai sejauh ini? Ya, tadi sudah jelaskan bahwa keluhan pasien saat ini waktunya yang awalnya masuk dengan panas tinggi, dengan batuk, keluhan saat ini itu panasnya sudah menurun, berkurang. Di tengah. Ada teman-teman. Oke, boleh. Oke, cukup. Demikian penyampaian kami untuk data terkini dalam terkait dengan APD maupun para petugas di lapangan, tenaga medis dan sebagainya. Ya, baik. Memang APD ini untuk saat ini memang kita sudah sediakan ya, baik level 1, level 2, sampai level 3. Setelah itu memang masih terbatas. Tapi untuk penanganan saat ini itu dengan APD yang ada, insya Allah kita bisa intervensi. Kalau terkait dengan kesiapan infrastruktur misalnya untuk siap sendiri, misalnya apakah sudah sesuai dengan SOP yang memang dikeluarkan oleh pemerintah pusat Kabupaten Kepulauan Sula? Ya, sekarang ini memang kita sudah mempersiapkan nanti ada ruang isolasi, rumah sakit, dan ada penambahan ruang rawat khusus di IGD. Insya Allah ini bisa berfungsi dengan baik. Memang kalau kita butuh ruangan yang standar, misalnya ruang isolasi dengan tekanan negatif, nah itu memang kita butuh waktu karena kasusnya ini tiba-tiba ya mendesak, sehingga kita memang proses sudah berupaya nanti proses untuk ke arah sana. Pak, kalau untuk PDP sendiri, kalau misalnya dalam waktu dekat kemudian pasien sudah
kondisi pasien sudah mulai membaik, kira-kira langkah dari petugas sendiri akan dipulangkan atau bagaimana? Ya, jelas kalau keluhan atau gejalanya sudah berkurang, seperti itu. Tapi tetap dalam pantauan. Sekalipun sudah lewat masa intubasinya, tetap itu jadi perhatian. Cukup sudah Pak? Oke, cukup. Baik, terima kasih. Demikian penyampaian kami tentang data yang kami input tentang perkembangan COVID saat ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.